Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susan Bernadetta Stefani selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Panita Pradipta dengan NIM 3312101021 dari Prodi D3 Manajemen Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 bahasa Indonesia saya yang memiliki topik potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Yang pertama, dari latar belakang. ASEAN dalam pasar tugar dalam penyataannya mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar belakang politik maupun kebudayaan. Misalnya Malaysia dengan budaya Islam dan Melayunya, Vietnam dengan tidak fobia dan tidak alergi dengan komunis, Filipina dengan kekhawatirannya. Semua perbedaan ini bisa dicairkan dalam rangka titik temu pencapaian ekonomi maju atas nama Komunitas Asia Tenggara. Salah satu solusinya adalah dengan menetapkan bahasa resmi ASEAN. Sebab dengan adanya aturan tersebut akan mempermudah komunikasi antar masyarakat ASEAN dalam berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat menimbulkan terjadinya ketegangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Keberadaan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN bahkan di dunia internasional sangat memegang peran penting, bahkan berpotensi menjadi bahasa resmi di ASEAN. Hal ini tidak berlebihan mengingat bahasa Indonesia yang indah, mudah, serta sederhana dan minat pakai bahasa Indonesia sangat besar, sehingga memberi kontribusi untuk menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN. Kita masuk ke pembahasan. Ada poin A, itu sejarah bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang sejak zaman dahulu sudah dipakai untuk bahasa perhubungan. Tidak hanya di Nusantara saja, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Tepatnya bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara abad ke-7. Bukti itu bisa dilihat dari sejumlah prasasti yang tertulis huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Sejumlah prasasti antara lain di Kedukitan Bukit Kerangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tulo pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karang Brahi Berangka tahun 688 di Jambi. Dalam penggunaannya pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa budaya seperti bahasa buku, pelajaran agama muda. Selain itu juga dipakai bahasa penghubung antar suku dan bahasa perdagangan. Seorang musafir Cina bernama Ising yang pernah bekerja di Sriwijaya di masa itu menyatakan bahasa Melayu sering dipakai untuk keperluan berdagang. Selain berdagang, bahasa ini juga digunakan untuk keperluan sosial, politik, dan berbagai bahasa pengantar mempelajari bahasa dan agama Buddha. Bahasa Melayu kuno inilah yang kemudian berkembang di berbagai tempat di Indonesia, terutama masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca. Sementara menurut Jajat Burhanuddin, yaitu dosen UIN Syarifuddin, bahasa Melayu kian mapan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada masa Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-14. Ketika Sriwijaya mulai meredup, Samudra Pasai tumbuh menjadi kota dagang baru di bagian utara Selat Melaka. Kendati demikian, bahasa Melayu tidak hanya dipakai di zaman Sriwijaya saja, tapi juga dipakai sebagai bahasa daerah karena ditemukan prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno, seperti prasasti Gandasuri di Jawa Tengah tahun 832 Masehi. Bahasa Melayu kemudian masuk ke pelosok Nusantara seiring dengan penyebaran agama Islam. Sebab bahasa Melayu gampang diterima masyarakat karena tidak mengenal tingkat tutur, sehingga ia mampu berfungsi sebagai bahasa perhubungan antar pulau, suku, pedagang, bangsa, dan antar kerajaan. Akan tetapi dalam perkembangannya, bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Nusantara juga dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Ia awalnya banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Setelah itu muncul pula beragam variasi dialek yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan, bahkan digunakannya dikukuhkan sebagai bahasa nasional, sebagaimana dituangkan pada Ikrar Sumpah Pemuda tepat 2
28 Oktober 1928. Para pemuda yang berasal dari pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar. Kelak peristiwa ini disebut sebagai Hari Sumpah Pemuda. Setidaknya ada 3 hal yang keluar dalam ikrar itu. Pertama, sumpah tumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, alasan bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. Persaingan bahasa terus menjadi pembahasan yang terus menarik untuk diperbincangkan. Bila sebelumnya beberapa pakar bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bahasa internasional yang berpengaruh. Kali ini dalam situasi masyarakat ekonomi ASEAN, potensi bahasa Indonesia juga turut diteliti dan serta dicanangkan menjadi bahasa ASEAN. Sebagaimana pakar dari Universitas Negeri Surabaya, Dr. Suhartono SPD MPD yang menilai bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN pada era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ada 2 bahasa yang menjadi potensi bahasa ASEAN, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Menurutnya, terdapat 4 argumentasi ilmiah yang menguatkan posisi Indonesia dibanding bahasa Melayu. Meskipun pemerintah Republik Indonesia masih perlu melakukan diplomasi untuk memperjuangkan posisi bahasa persatuan Indonesia ini. Keempat argumentasi itu adalah bahasa Indonesia itu sudah banyak dipelajari di banyak negara, mudah dikuasai, laju perkembangannya fantastis, dan sebagian kosakata di Indonesia juga ada pada bahasa negara-negara ASEAN. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu adalah dalam hal distribusi tidak merata. Bahasa Melayu diyakini telah distribusi di berbagai negara seperti Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Namun secara statistik, jumlah penggunaan bahasa Indonesia telah mencapai 60% di tingkat ASEAN. Bahasa Indonesia juga banyak dipelajari di Jepang, Australia, dan negara lain di dunia. Senada dengan itu, Rektor UNESA Prof. Warsono mendukung ikhtiar pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara ASEAN agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa ASEAN. Karena pengguna bahasa Melayu mencakup 60-70% penduduk Asia di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Darussalam. Penjelasan beberapa pakar di atas menjelaskan bahwa sebenarnya dalam momen MEA, Indonesia tidak perlu banyak bergantung pada bahasa asing untuk memenangkan persaingan. Hal yang perlu dilakukan adalah bersiap dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi utama, sebab bahasa Indonesia memang telah siap untuk menjadi bersaing dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Yang poin ketiga itu fakta pendukung bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama, bahasa Indonesia jadi pelajaran wajib di Australia. Di Australia tidak sedikit anak-anak muda yang pasti menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Brookman Galligan School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland di Indonesia. Di sekolah ini bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib yang wajib dipelajari murid kelas TK hingga kelas 7. Di level lebih atas, yakni kelas 8 sampai kelas 12, bahasa Indonesia dijadikan pelajaran pilihan. Yang kedua itu jurusan bahasa Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Dari tahun ke tahun bahasa Indonesia semakin diminati warga Jepang. Salah satu faktornya adalah hubungan persahabatan Indonesia-Jepang yang dikenal sangat erat. Selain itu juga dikarenakan makin banyak warga Jepang yang tertarik mempelajari budaya Indonesia yang kaya dan unik. Beberapa sekolah di Jepang telah menjadikan bahasa Indonesia salah satu pelajaran yang wajib diikuti para siswa. Beberapa universitas Jepang telah membuka jurusan bahasa Indonesia seperti Kanda University of International Studies, Nihon University College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies. Yang ketiga itu kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa resmi ASEAN karena beberapa negara ASEAN juga sudah banyak dipelajari bahasa Indonesia untuk kepentingan MEA. Selain dipelajari di ASEAN, tetapi bahasa Indonesia juga dipelajari oleh beberapa negara di dunia seperti Jepang dan Australia, sehingga sangat cocok apabila bahasa Indonesia ingin digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN. Yang keempat, saran. Pemerintah harus membuat program untuk menyelamatkan bahasa Indonesia karena masyarakat Indonesia terkadang menyepelekan bahasa Indonesia dan lebih menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia dan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.